Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan materi mengenai sorting. Sebelumnya kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rika Badria Pamungkas dengan NPM 21081010147. Saya dari Sri Satsa Baurimara dari Teknik Informatika NPM 210810159. Saya Cipta Agung Richard Ardin dengan NPM 21081010164. Perkenalkan, nama saya Adi Badri Firmansyah, NPM 21081210175. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ahsanur Rafi dengan NPM 21081010305. Yang pertama, terdapat pengertian sorting. Sorting adalah salah satu cara untuk mengurutkan data berdasarkan nilai kunci. Banyak metode dalam sebuah proses pengolahan sebuah data, antara lain mengurutkan dari yang terkecil, ascending, atau sebaliknya, descending. Metode pengurutan sebuah data pun juga bermacam-macam, mulai dari bubble sort, selection sort, quick sort, dan merge sort. Ya, untuk yang pertama adalah bubble sort. Bubble sort merupakan algoritma sorting paling tua dengan metode sorting paling sederhana dibandingkan metode lainnya. Pengurutan tersebut dilakukan dengan membandingkan masing-masing data dalam bentuk list secara berpasangan, lalu menukar data jika diperlukan, dan mengulangi sampai akhir list dan tidak terdapat lagi data yang dapat ditukar. Untuk ilustrasinya seperti gambar di bawah ini. Next. Nah, untuk bubble sort sendiri memiliki kelebihan, yaitu merupakan metode yang paling praktis dibandingkan metode lainnya. Dua, algoritma metode bubble sort mudah untuk dipahami. Kelemahan yaitu merupakan metode yang paling tidak efisien dibandingkan metode lainnya. Untuk yang kedua, lemah saat menghadapi data yang sangat besar. Untuk algoritma bubble sort sendiri, yaitu yang pertama adalah membandingkan nilai data ke-1 dan data kedua. Selanjutnya, jika data ke-1 lebih besar daripada data kedua, maka posisi akan ditukar. Kemudian, data yang lebih besar tadi dibandingkan dengan data ketiga atau data selanjutnya. Lalu langkah nomor 2 dilakukan kembali sampai selesai. Ya, untuk shortcode sendiri dalam bahasa C, menggunakan struk yaitu tukar data, integer A, integer B, bla bla bla, terus gunakan struk bubble sort menurun dengan sintak yang di dalamnya for in I sama dengan 0, I kurang dari N, dan I increment. Terus di dalam for terdapat for lagi yaitu in J sama dengan 1 plus 1, J kurang dari N, J increment. Jika data I lebih kecil daripada data J, maka akan tukar data. Lalu untuk in-main-nya sendiri seperti biasa, kita gunakan cout dengan teks atau string mengurutkan data secara menurun dengan algoritma bubble sort. Masukkan banyak data yang disimpan pada variabel n. Lalu gunakan sintak for yaitu I sama dengan 0, I kurang dari N increment. Lalu kita gunakan cout untuk menampilkan data dan tinggal kita panggil data-data tersebut dengan menggunakan for in I sama dengan 0, I kurang dari N dan increment untuk data sebelum diurutkan. Lalu kita panggil data yang telah diurutkan tersebut dengan memanggil struk bubble sort menurun. Lalu cout, lalu gunakan cout untuk menampilkan teks yang memberi informasi data yang setelah diurutkan dan menggunakan sintak for in I sama dengan 0, I kurang dari N dan I plus, lalu munculkan data atau data I. Next. Nah, untuk outputnya sendiri kita bisa lihat data ke-1 sama dengan 2, data kedua sama dengan 3, data ketiga sama dengan 5, data keempat sama dengan 9, data kelima sama dengan 6.
Lalu data sebelum diurutkan 2, 3, 5, 9, 6. Lalu setelah diurutkan, data tersebut berubah menjadi dari yang paling besar sampai yang kecil atau menurun, yaitu 9, 6, 5, 3, 2. Next. Selanjutnya ada selection sort. Metode selection sort ini bisa dibilang merupakan kombinasi selection sort ini mencari elemen dengan nilai terkecil yang belum diurutkan. Nah, ini dimulai pertama hingga metode mengurutkan dari atau ascending pun nilai kecil di gambar di samping. Indeks pertama itu ditukar dengan nilai terkecil dari keseluruhan data. Next. Dan untuk kelebihan dari algoritma ini adalah algoritma ini sangat rapat dan mudah untuk diimplementasikan. Kompleksitas selection sort ini relatif lebih kecil. Operasi pertukarannya hanya dilakukan sekali saja. Dan untuk kelemahannya membutuhkan metode tambahan dan sulit untuk mengatasi masalah. Adapun algoritma selection sort ini, langkah yang pertama adalah jika mengurutkan dari yang terkecil atau ascending, maka harus mencari nilai minimum dari keseluruhan data, dan jika descending, mencari nilai maksimum dari keseluruhan data. Selanjutnya menukar nilai tersebut dengan nilai elemen ke I, di mana I merupakan indeks pertama dan akan terus bertambah. Dan yang terakhir adalah mengulangi langkah 1 dan langkah 2 hingga semua data terurut. Next. Dan di sini adalah contoh source code-nya dalam bahasa C++. Di sini ada variabel n sebagai banyaknya user, I sebagai I dan J untuk nanti perulangan. Data dalam array ini sebagai data yang diinputkan user. Temp ini sebagai variabel untuk menyimpan nilai sementara, dan opsi ini sebenarnya tambahan untuk menentukan pengurutannya secara descending apa ascending. Di sini saya menambahkan opsi untuk user. Jika ingin memilih ascending maka input 1, dan jika descending maka input 2. Dan selanjutnya user. Nah, di sini ada if else yang dimana jika user menginputkan 1 pada jenis pengurutan data tadi, maka prosesnya adalah pengurutan ascending, yang dimana nanti prosesnya akan melalui perulangan. Jika data I lebih besar dari data J, maka data disimpan variabel tadi, kemudian data J dimasukkan ke data I, dan temp tadi dimasukkan data ke J. Dan jika untuk user menginputkan 2 pada jenis pengurutan data tadi, yaitu descending, maka jika data I kurang dari data J, maka data I dimasukkan ke variabel temp, dan data J dimasukkan ke data I, kemudian data temp tadi dimasukkan ke data J. Dan selanjutnya adalah untuk menampilkan data hasil pengurutan tadi. Next. Nah, di sini adalah contoh outputnya. Nah, itu tadi jika user menginputkan 1, maka urutannya adalah secara dari nilai yang terkecil ke yang terbesar atau ascending. Dan jika user menginputkan 2, maka urutannya adalah dari yang terbesar ke yang terkecil atau descending. Next. Baik, yang selanjutnya ada metode quicksort.
Metode ini merupakan metode pengurutan data yang dikembangkan oleh Karl Hoare pada tahun 1960 dan pertama kali dikenalkan pada tahun 1962 ketika masih bekerja di perusahaan saintifik kecil, yaitu perusahaan Elliott Brothers. Metode ini biasa disebut metode partisi dengan dasar strategi pecah-pecah. Di bawah ini gambaran untuk pengurutan menggunakan metode Quixote. Nah, Quixote sendiri juga memiliki kelebihan dan kelemahannya tersendiri. Untuk kelebihannya yaitu melakukan proses link in place, yaitu hanya dengan sedikit tambahan memori. Yang kedua, dapat bekerja dengan baik pada berbagai jenis inputan data seperti integer, karakter, gitu. Nah, selanjutnya kelemahan. Yang pertama kelemahannya akan bekerja tidak berarti run jika terjadi sedikit saja kesalahan dalam penulisan. Kedua, ada perlu pustaka tambahan lagi untuk dapat mendeklarasi Quixote di berbagai bahasa pemrograman. Lanjut, algoritma Quixote. Pertama, jika data berisi 0 atau 1 elemen, kembalikan struktur data tersebut apa adanya. Kedua, pilih satu data tertentu sebagai pivot, poin atau poin poros. Ketiga, bagi data menjadi dua bagian, di mana bagian satu berisi data yang lebih kecil daripada pivot, dan bagian dua berisi data yang lebih besar daripada pivot. Yang keempat, ulangi algoritma secara rekursif pada setiap bagian. Kembali lagi ke gambaran tadi. Kita sudah tahu bahwa Quixote ini yang pertama memilih pivot sebagai tengah. Nah, di sini kita memakai 12. Pivot yang pertama yaitu 12. Kita taruh 12 di tengah-tengah. Kita urutkan, kita bagi dua, di mana sebelah kiri dari 12 lebih kecil dan sebelah kanan dari 12 yaitu lebih besar dari 12. Kita mulai dari yang sebelah kiri yang lebih sedikit, kita pilih pivotnya lagi yaitu 9. Kita bagian kiri lebih kecil yaitu 3. Bagian kanan itu lebih besar 11. Untuk bagian kiri sudah terurut. Kemudian bagian kanan dari 12. Kita pilih pivot lagi. Kita di sini menggunakan pivot 35. Dari 35 di sisi kiri ada yang lebih kecil daripada 35. Kemudian kita pilih lagi pivotnya yaitu 17. Kita 17 taruh tengah, kemudian kita urutkan kembali, kita bagi dua kembali, di mana kiri lebih kecil dari 17 dan kanan lebih besar dari 17. Dan ada terbentuk tabel nomor yang belum terurut lagi. Kita pilih pivotnya lagi yaitu 23 ini. 23 kita taruh tengah. Kemudian kita bagi dua, di mana sebelah kiri lebih kecil dan sebelah kanan lebih besar. Sehingga hasilnya kita sudah urut dari 3, 9, 11, 12, 15, 17, 20, 23, 31, dan 35. Nah, dari penjelasan tadi, untuk gambaran source code-nya ada seperti ini. Ada seperti ini. Pertama, deklarasikan kita pakai include iStream using namespace std dengan fungsi penukaran. Penukaran ini ditukar posisinya dari yang terkecil. Kemudian kita pakai integer pemisah. Di sini fungsinya memisah antara sebelah kiri ini lebih kecil dan sebelah kanan lebih besar dari pivotnya. Kemudian Quixote ini pengurutan data. Kemudian integer mainnya, in mainnya, cout, masukkan banyak data. Kita masukkan banyak data yang ingin kita urutkan. Dan selanjutnya kita masukkan data satu persatu dan nanti akan terurut sendiri oleh program dengan metode Quixote. Kita coba program tadi, masukkan banyak data, 10. Data pertama 12, kedua 35, ketiga 9, keempat 11, kelima 3, keenam 17, ke-7 23, ke-8 15, dan ke-9 31.
ke 10, 20. Nah, dengan metode quicksort tadi, program akan mengurutkannya dari yang terkecil, yaitu 3, 9, 11, 12, 15, 17, 20, 23, 31. Untuk selanjutnya yaitu algoritma merge search. Algoritma merge search adalah algoritma yang membagi data menjadi dua buah subbarisan sama besar yang masing-masing subbarisan diurutkan secara rekursif. Kemudian data digabungkan kembali untuk membentuk deretan data yang terurut. Nah, untuk ilustrasinya seperti pada gambar yang tertera, yaitu terdapat data dengan nilainya 38, 27, 43, 39, 82, dan 10. Kemudian dibagi menjadi dua sub, yaitu sub pertama dengan nilai 38, 27, 43, dan 3, dan sub kedua yaitu 9, 82, dan 10. Kemudian dibagi lagi sampai menjadi satu subbagian seperti yang baris keempat. Deretan yang keempat kan ini dibagi per subbagian, kemudian diurutkan kembali, dipilih yang lebih besar dan lebih kecil. Yang lebih kecil diberikan di kiri dan yang lebih besar di kanan. Kemudian digabungkan lagi dan mendapatkan hasil yang menghasilkan data yang terurut, yaitu dari 3, 9, 10, 27, 28, 43, dan 82. Next. Kemudian untuk kelebihan dan kelemahan dari merge search sendiri, yaitu untuk kelebihannya metode pengurutannya merupakan metode yang paling simpel, kemudian cocok untuk sorting akses data yang lambat, misalnya tab drive atau hard disk. Kemudian cocok untuk sorting data yang bisa diakses secara sekuensiali atau berurutan. Untuk kelemahannya sendiri yaitu terlalu banyak menggunakan ruang pada memori dan perlu pustaka tambahan lagi untuk dapat mendeklarasi merge search di beberapa bahasa pemrograman. Untuk algoritmanya sendiri, di sini saya membagi 3 tahapan. Yang pertama yaitu divide atau memilah elemen dan data menjadi dua bagian. Kemudian conquer, yaitu menyelesaikan setiap subbagian dengan mengurutkan secara rekursif. Dan yang ketiga yaitu kombinasi, menggabungkan setiap subbagian dari rangkaian data yang terurut. Next. Untuk selanjutnya di sini ada source code dari merge data C++. Di sini saya menggunakan dua fungsi untuk fungsi merge-nya. Untuk fungsi merge search, yang pertama yaitu fungsi merge ini digunakan untuk menentukan nilai mana yang lebih besar dan lebih kecil dari pembagian sub. Kan tadi untuk konsepnya sendiri dari merge search yaitu adanya pembagian dalam sebuah data untuk mengurutkannya. Dan untuk fungsi yang kedua yaitu digunakan untuk menentukan hasil akhir setelah pengurutan. Jadi fungsi yang pertama ini, fungsi merge ini hanya untuk pengurutannya, dan itu untuk hasilnya kita ambil dari fungsi merge search. Untuk instrumennya, di sini saya membuat source code yang dinamis, yaitu user dapat memasukkan beberapa nilai yang diinginkan dan berapapun nilainya. Biasa yang pertama masukkan elemen nilai, kemudian masukkan elemen-elemen nilai, dan saya di sini membuat outputan yang nilai sebelum diurutkan dan setelah diurutkan. Next. Untuk data outputnya di sini saya mencoba untuk memasukkan nilai 5 dan memasukkan nilai elemennya. Nilai pertama itu 23, nilai kedua 8, nilai ketiga 64, nilai keempat 12, nilai kelima 44. Dan di sini dimunculkan itu nilai sebelum diurutkan 8, 64, 12, dan 44. Dan setelah diurutkan melalui beberapa fungsi yang sudah saya deklarasikan di source code saya, kemudian muncul nilai sebagai berikut, kayak 28, 12, 23, 44, dan 64. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.